Dosen nyentri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya, baru bisa mengirimkan tautan ketika hendak masuk kelas ya. Awalnya saya berupaya untuk bisa luring, tetapi tidak memungkinkan, sehingga kita masih daring dulu. Hari ini selain mata kuliah saya, ada mata kuliah siapa? Tidak ada. Oh, tidak ada hari Senin. Ada Pak Afkar, Pak. Oh, ada Pak Afkar ya. Jam keberapa? Jam kedua. Jam kedua. Baik. Saya lanjutkan untuk jam kedua ini. Nanti kan Pak Afkar, baru jam ketiga nanti saya meminta untuk berganti jam yang bonus di hari Kamis kemarin ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Hari ini kita masih belajar terkait teori sastra dulu ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan di kontrak kuliah. Jumlah satu kelas berapa? 14, Pak. 14 berarti kurang 3 anak ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, sudah muncul share screen-nya. Share screen saya sudah muncul. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi ini adalah pertemuan kali kedua yang akan membahas tentang ruang lingkup dulu ya. Jadi apa yang akan kita pelajari di mata kuliah teori sastra ya. Tentunya tidak terlalu banyak dulu. Mengapa? Karena teori sastra ini adalah salah satu mata kuliah ketika kita masuk ke dalam ranah ilmu kesusastraan. Ini teori dasar ya, sesuatu yang dasar awal seharusnya lebih mudah secara konsep seperti itu, akan tetapi karena ada satu hal lain mungkin yang akan membuat mata kuliah ini terasa berat, ringan tapi berat. Maksudnya berat di sini mengapa? Karena nanti kalian akan berkenalan dengan literatur sastra, bahasa teoretis sastra ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya itu hanya bersinggungan karya sastra saja ketika di sekolah. Nah, inilah yang akan menjadi berat terkait mata kuliah ini. Sebenarnya secara konsep, karena ini mata kuliah dasar, harusnya lebih mudah. Akan tetapi ketika nanti kalian berusaha membaca literatur tentang sastra ya, kalian akan menghadapkan diri pada belantara kata-kata yang mungkin sulit dicerna maknanya ya. Sudah berusaha browsing untuk materinya, jadi untuk buku-buku terkait kesusastraan? Belum, Pak. Belum. Apakah hanya di mata kuliah ini atau semua mata kuliah juga belum? Belum, Pak.
Oke. Ada yang sudah. Oh, ada yang sudah. Nah, yang sudah mata kuliah apa? Yang sudah mata kuliah apa? Keterampilan menyimak. Oke, keterampilan menyimak. Saya bertanya dulu sebelum saya share screen. Keterampilan menyimak siapa dosennya? Burani, Pak. Burani. Sudah mendapatkan buku dari Burani berarti? Atau bagaimana? Sudah dapat cetakan dari cutting, Pak. Oh, dapat cetakan dari kakak tingkat. Ya. Sudah tahu cara mencari buku? Karena ini mumpung masih semester 1, ya. Kalian hidup di atau belajar di daerah. Maksudnya di sini Mojokerto itu termasuk wilayah daerah yang jangkauan akses terhadap buku juga tidak terlalu baik, ya. Kan tetapi kita patut bersyukur, ya, karena dengan murahnya atau mudahnya teknologi internet, ya, itu kalian bisa mengakses literatur-literatur, bacaan-bacaan dari rumah atau dari tempat kalian di mana ada akses internet. Nah, maka dari itu kalian bisa mencari akses-akses itu melalui online. Seingat saya kemarin sudah memberi tautan terkait perpustakaan online. Sudah kan? Sudah, tapi kok belum mencari? Hah? Sudah tapi belum mencari. Ya, saya harapkan nanti itu bisa mencari literatur-literatur, ya, sebelum diminta oleh dosennya semua mata kuliah. Ya, semua mata kuliah kalian harus memiliki literatur-literatur terkait mata kuliah tersebut. Sehingga nanti belajarnya bisa lebih maksimal, ya. Karena bedanya mahasiswa dengan siswa, kalau siswa itu dituntun, ya, kalau siswa itu dituntun, disuruh beli buku ini, kemudian membaca buku ini, mencari buku ini, seperti itu. Tapi ketika sudah menjadi maha itu besar, ya, mahasiswa berarti siswa yang besar, maka harus bisa menunjukkan perilaku yang besar. Jadi harus mencari literatur-literatur yang dibutuhkan terkait perkuliahan-perkuliahan atau kebutuhan-kebutuhan terkait perkuliahan. Jadi semacam itu, ya. Jangan menunggu diminta dulu. Bisa dipahami? Baik, baik. Oke, sudah muncul kembali share screen saya? Sudah. Oke. Jadi kita mulai masuk dulu, ya. Kita mulai masuk dulu terhadap materi paling dasar, ya. Jadi kita masuk apa sih sebenarnya istilah yang sedang kalian hadapi ini. Jadi kalau kita berbicara sastra ini, ya,
merupakan ya, sesuatu yang berangkat dari keindahan. Dari sastra dulu dikenal dengan susastra. Su itu indah, ya, sastra itu tulis. Jadi tulisan yang menggunakan bahasa yang indah. Ya. Sastra tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, ya. Sehingga definisi di sini yang saya kutip ini dari buku Babon ini dari Jerman yang mengatakan sastra itu berasal dari kata literatur. Inggris hampir sama karena perbedaan bahasa dia menyebut dengan literature. Ya. Dan bahasa Latin walaupun penulisannya sama, ya, akan tetapi menggunakan pengejaan atau pembacaan dari katanya menjadi litera. Ya. Litera inilah yang banyak diadaptasi dari bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa Latin, ya. Bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Latin. Sehingga kata litera ini kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya. Itu menjadi literasi. Si itu adalah imbuhan dari bahasa Indonesia, khas Indonesia, sehingga menunjukkan kata literasi. Sepertinya ada yang bergabung ini, ya. Hanya kurang satu anak berarti sudah 13. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya, seperti yang saya sebut tadi adalah susastra, ya. Jadi di sini ketika diberedeli, ya, diberedeli secara kata per kata, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa kata susastra itu mengandung keindahan, tetapi keindahan yang dimaksudkan di sini itu tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga sebagai alat untuk mengajar, ya, bahkan untuk media pembelajaran. Ada juga yang menyatakan sebagai petunjuk, ya. Loh, kalau di dalam Islam petunjuk itu berarti Al-Quran. Apakah bisa disamakan seperti itu? Tidak bisa, ya. Akan tetapi ketika kita melihat secara mendalam, secara seksama, ketika teman-teman membaca Al-Quran, bahasa di Al-Quran juga merupakan bahasa-bahasa yang indah, ya. Ketika membaca sastra juga ditemukan bahasa-bahasa yang indah, ya. Ketika menelisik isi, ya, di dalam Al-Quran, ya, itu juga berupa kisah-kisah, ya. Ada kisah orang-orang Yahudi, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya, ya. Al-Quran berisi kisah-kisah yang nanti akan dijadikan, ada lagi yang bergabung, ya. Oke, share screen saya sudah kembali di PPT. Sudah, Pak. Oke. Jadi pada tahapan itulah, ya, antara sastra dengan Al-Quran, ya, itu serupa mimikri, ya, ada kesamaan-kesamaan, ya.
Jadi kalau teman-teman sering membaca Al-Qur'an, ya, tentunya akan menemukan perubahan-perubahan bunyi yang sangat indah, ya. Dari surat yang paling pendek saja, Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bunyi-bunyi, ada pola bunyi, ya. Pola kalau di dalam sastra itu disebut sebagai pola bunyi tertutup, ya, di mana tiap akhiran dari ayat tersebut itu berbunyi at, ya. Kalau teman-teman membaca puisi, ya, ada pola-pola semacam itu juga di dalam puisi. Nah, sehingga ada orang-orang yang mengatakan bahwa membaca sastra itu juga bisa menjadi sebuah petunjuk. Mengapa? Karena di situ juga berisi kisah-kisah. Nah, kalau kisah di dalam karya sastra, polanya juga hampir sama, tetapi mencerminkan realitas di dalam kehidupan, di mana orang tersebut atau pengarang tersebut hidup. Jadi mencerminkan zamannya. Kalau di dalam sastra itu disebut sebagai mimesis. Mimesis itu adalah tiruan dari realita atau kenyataan, ya. Jadi pada tahapan itulah, ya, ini ada kesamaan, ya, ada kesamaan dengan Al-Qur'an, tetapi tetap tidak bisa disamakan, ya. Jadi semacam itu. Nah, kalau karya-karya yang bahasa-bahasa indah, ya, masuk ke dalam kategori sastra, di dalam buku babon kesusastraan itu disebut silpa sastra. Ini adalah buku, walaupun bukan buku sastra tapi buku arsitek, ya, itu dikategorikan sebagai buku sastra. Kemudian kama sastra. Nah, kama sastra akhirnya yang mungkin akan kembali dan ditangkap oleh masyarakat disebut sebagai kama sutra, ya. Itu adalah mengenai seni bercinta, ya. Akan tetapi ketika kita mendengar kama sutra, ya, pikirannya pasti menjurus ke arah sana dulu, ya. Apakah itu salah? Tidak salah, karena memang isinya seperti itu. Nah, jika teman-teman yang dari pesantren itu sudah dewasa, ini termasuk sekarang kan sudah dewasa, ya, dan di kelas ini juga ada yang dari pesantren. Kalau tidak salah kemarin waktu perkenalan ada 3 anak, ya, yang dari pesantren, ya, betul? Atau berapa anak di kelas ini yang dari pesantren? Halo, suara saya ya, bagaimana? Nah, kok royokan gak gelem? Apa, malu begitu, ya? Jadi saya lanjutkan saja. Kalau memang tidak mau mengakui atau malu mengakui sebagai seorang santri atau orang pesantren, ketika saat ini saya rasa sudah dewasa, ya, tentunya kalau di pesantrennya itu memang ada pilihan-pilihan diajarkan tentang seni. Kalau di sini kan kama sastra ini seni bercinta. Kalau di dalam Islam juga ada kitab, ya, yang mempelajari tentang hal itu. Ayo, siapa yang tahu? Kitab apa? Siapa yang kata anak pesantren? Siapa? Saya mau tanya dulu. Siapa? Maya. Maya. Ayo Maya. Apa Maya kitabnya? Kitab tentang cinta gitu, Bapak. Iya.
Nggak tahu ya. Tahu saya kalau tentang cinta-cinta itu Fathul Iza, Fathul Muin, Suratul Uyun. Sudah pernah mengaji itu? Sudah. Di pesantrennya sudah ya. Tahu saya itu Pak. Sudah pernah Maya berarti. Sudah khatam. Sudah tapi belum khatam Pak. Sudah tapi belum khatam, masih proses. Ya. Kalau di kurikulum pendidikan kita, ya, itu disebut sebagai pendidikan seks kayak gitu ya. Tetapi di masyarakat kita menganggap pendidikan seks itu masih tabu, padahal itu perlu diajarkan agar ya kita tahu rambu-rambunya, kita tahu yang terbaik, kita tahu bagaimana aturan-aturannya, ya. Akan tetapi ketika kita membicarakan itu di depan publik, ya publik ini belum mengarah ke dunia akademik, belum mengarah ke kelas, itu sudah dianggap tabu terlebih dahulu, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Remaja-remaja yang baru gede itu belajar itu dengan mencari sendiri, ya. Apalagi dengan internet, akhirnya mencari sendiri di internet literatur tentang itu, video-video tentang itu, bahkan mengoleksi, ya, mengoleksi video-video pembelajaran tentang itu, ya. Mungkin siapa yang punya koleksi banyak ini? Nah, pastinya tidak mau mengaku gitu ya. Ya, itu salah satu imbas. Mengapa? Karena tidak disampaikannya pembelajaran itu di kelas ataupun di ruang-ruang akademik, baik itu ya, mohon maaf sinyal saya buruk, terputus ya tadi ya. Sampai di mana? Iya Pak. Sampai di mana tadi terakhir? Sampai cinta Pak. Sampai cinta. Yang tentang video tadi. Oke. Yang Bapak bilang. Ya, jadi di situ ya tidak bisa dipungkiri ketika akses internet itu mudah, setiap anak bisa memegang HP, maka hal itu membuat mereka penasaran ya, sehingga mencari dengan sendirinya. Masalahnya di sini ketika mencari dengan sendirinya itu mereka akan mendefinisikan ya referensi-referensi yang didapat itu sesuai dengan daya tangkapnya.
ya, pola berpikirnya. Beda dengan ketika diajarkan ada gurunya, ya, ada mentornya, ya, itu bisa diarahkan bahwa hal ini begini, hal itu begitu, ya, perlu diajarkan. Nah, makanya di pesantren ada kitab-kitab yang mengajarkan hal itu dengan himbauan bahwa, ya, itu yang perlu dimunculkan, ya, untuk pembelajaran, ya. Jadi semacam itu. Coba saya lanjutkan kembali. Sudah muncul? Tangkap layarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, setelah sampai di Inggris, kemudian di Latin dan juga di Jerman, kita beranjak menuju ke dataran bumi Eropa, ya. Di sana di abad ke-18, kalau di sana ini sudah maju, ya. Kalau di sini abad ke-18 itu era-era kerajaan. Ya, era-era kerajaan masih kental atau masih kuat dengan budaya lisan. Budaya lisan ketika dikayar sastra maka akan menghasilkan sastra lisan. Apakah belum ada sastra tulis? Ada, tetapi tidak banyak. Media yang digunakan yakni media-media batu lontar kayak begitu, ya. Sehingga ketika kita menelusuri jejak-jejak sejarah yang kita temukan, salah satunya adalah bentuk prasasti, ya. Prasasti itu ditulis di apa? Daun, Pak. Di daun. Batu juga. Di batu. Ya. Batu bisa, Pak. Nah, ya memang seharusnya definitifnya di batu, ya, di prasasti, ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan batu yang ada tulisan, kalau zaman dulu pasti ditulis dengan bahasa Kawi, ya. Bahasa Kawi itu adalah bahasa Jawa kuno, ya. Jadi bukan huruf Dentawianjana yang kita kenal. Ada tahu huruf Dentawianjana? Jangan-jangan enggak tahu. Tahu enggak? Enggak ada yang jawab, berarti enggak tahu ya. Ya, huruf Dentawianjana itu adalah huruf Jawa yakni Hono, Coroko, Doto, Sowolo itu loh.
itu namanya huruf Dentawianjana atau aksara Jawa. Kalau kalian kenal lah aksara Jawa. Kalau huruf Dentawianjana nggak tahu, ya. Jadi itu huruf Dentawianjana. Jadi itu lebih kuno dari itu, ya, atau disebut dengan bahasa Kawi. Nah, kalau di Eropa dulu sudah menulis dengan bahasa Latin di abad 18. Kalau di Indonesia, belum Indonesia ya, tapi Nusantara, era-era kerajaan, era-era Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, jadi secara definitif di Eropa juga tidak berbeda dengan di Inggris, di Jerman tidak ada bedanya. Bahkan seorang filsuf, Michel Foucault, ya, ini Michel Foucault itu menyebutkan bahwa sastra modern lahir dan tumbuh di dalam kemapanan bahasa, ya, dan kungkungan pola-pola linguistik yang kaku. Nah, itulah kenapa buku-buku utama sastra yang dijadikan pembelajaran di dalam teori sastra itu bahasanya bahasa yang sulit. Bahasa ini loh, kungkungan pola linguistik yang kaku. Ya. Sehingga ketika kita membaca buku-buku babon sastra miliknya Rene Weller, ya, atau Weston Aurin, ya, itu juga menggunakan bahasa-bahasa linguistik yang kaku, ya. Jadi buku-buku babon itu membuat kepala menjadi pening, ya. Itulah kenapa di awal tadi saya menyebutkan kalau kali pertama ketemu dengan bahasa sastra itu biasanya kepalanya pening, kepalanya pusing, ya. Oke, saya lanjutkan setelah dari kosakata itu, ya, pengertian dan ruang lingkupnya sekarang. Nah, kalau secara umum, ya, maka bisa dinyatakan bahwa kalau kita ngomong teori itu pasti berisi konsep atau berisi pengetahuan tentang hal tertentu, ya. Kalau teori sastra itu berarti teori yang bagaimana? Coba dijawab. Kalau definisi teori sendiri adalah yang seperti yang saya bagikan ini. Nah, kalau teori sastra itu berarti, ayo Maya.
link. Aku tak beri ini coy. Tadi waktu saya share screen nggak tahu karena nggak lihat ruang mic-nya. Tadi saya terakhir ngomong terakhir apa? Terputus, saya nggak tahu kalau nggak di WA tadi. Sampai di mana tadi terakhir? Halo? Tentang Sanskerta, Pak. Tentang Sanskerta? Oke. Jadi saya lanjutkan, itu yang namanya teori, definisi teori, ya itu adalah seperangkat konsep yang membahas tentang sudut pandang tertentu. Ya, saya coba share screen lagi, tapi sebentar saja secara cepat, biar nanti saya tahu kalau terputus. Oke, jadi ini istilah penyebutan yang lain lagi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa istilah-istilah yang digunakan, ya. Ada yang menyebut kritik, ada yang menyebut general literature, ada literary theory, theory of literature, literary knowledge, literary scholarship, ya. Dan setiap negara itu memiliki pengucapan atau penyebutan yang berbeda-beda yang pada intinya seperti di awal yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi tidak ada beda. Nah, ini kalau dua tokoh babon yang tadi saya sebutkan, ya, ini juga memberi definisi yang tidak banyak perbedaannya, ya, dimana yang paling besar perbedaannya itu teori sastra itu berkaitan erat dengan kritik sastra, dan kritik sastra itu, ya, tidak bisa dilepaskan dari teori dan sejarah sastra, ya. Jadi 3 mata kuliah inti ini nanti akan kalian pelajari. Kalau sekarang teori sastra, nanti mungkin di semester 2 akan ketemu dengan sejarah sastra, dan selanjutnya akan ketemu dengan kritik sastra, di mana kritik sastra akan dipisah menjadi beberapa mata kuliah, ya. Ada apresiasi drama, apresiasi prosa, apresiasi puisi, ya. Itu akan bermacam-macam nanti di situ, ya. Ini kalau dari pendapat yang lain, Luxemburg, kemudian Mike, kemudian Western, itu juga tidak ada perbedaan yang signifikan, ya. Tetapi ada kerangka-kerangka yang mungkin membedakan, yakni tentang ciri khas kesastraan dan fungsinya di masyarakat. Jadi itu yang mungkin dari ketiga ahli ini
Jangan lupa subscribe.